Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mata kuliah dari Pak Bayaki. Nama saya Muhammad Ihsanul Fikri dengan NPM 2304010023 dan rekan saya Siti Najbarulia dengan NPM 2304010013 dan saya Vinanda Dilawati dengan NPM 2304010005. Saya Arifah Salma Sabrina dengan NPM 2304010019. Dan saya Ahmad Nadangin dengan NPM 2304010017. Kami di sini akan mempraktekkan praktek mengajar untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran PAI 2 mata pelajaran SKI. Yang mana di sini kami menggunakan media pembelajaran berupa poster dan metode yang kami gunakan yaitu metode diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Selamat menyaksikan. Yuk. Oke, halo anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih kabarnya anak-anak semua nih, kok kelihatannya mas ini? Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, ini kayaknya kurang semangat nih anak semua. Ini udah pada sarapan apa belum ini? Sudah. Oh belum, ada yang sudah, ada yang belum. Wah, oke. Gimana kalau sekarang kita ice breaking biar anak-anak semua semangat dalam belajarnya? Gimana? Setuju? Setuju. Oke. Ice breaking kali ini Bapak briefing dulu ya. Oke anak-anak, kali ini kita ice breaking dulu supaya anak-anak semua itu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi anak-anak ikuti instruksi Bapak ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 3. Wah, ini sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, 2, tepuk 3. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, langsung saja ya anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas materi yang bertemakan Fathu Mekah. Anak-anak sudah tahu apa itu Fathu Mekah? Ada yang tahu? Penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah SAW. Betul sekali, ada yang lebih lengkap lagi? Mbak Ulia, Mbak Vinanda, Mas Angin? Nggak tahu. Oke, kita ulas. Jadi anak-anak semua, Fathu Mekah itu adalah peristiwa penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah SAW pada tahun 8 Hijriah yang berlangsung tanpa pertumpahan darah dan penuh dengan nilai pemaafan serta pemurnian akidah. Anak-anak bisa dilihat di sini banyak sekali tempat-tempat yang ditaklukkan oleh Rasulullah, mulai dari Zultua, Jabal Khandamah, sampai yang terakhir yaitu di Bukit Safa. Betul sekali. Oke, kali ini di pembelajaran kali ini Bapak akan mengajak anak-anak semua untuk sedikit belajar tapi asik sambil bermain. Nah, di sini anak-anak bisa melihat banyak sekali nomor-nomor dari nomor 1 sampai nomor 6. Nah, di sini anak-anak Bapak minta untuk menjelaskan di setiap nomor. Di sini sudah tertera gambar-gambarnya ya. Ini gambar apa? Bapak minta anak-anak semua untuk menjelaskan. Nah, untuk penjelasannya Bapak akan menggunakan permainan yaitu spin. Pada kesempatan kali ini Bapak
ingin mengajak anak-anak untuk belajar Fathu Mekah yang banyak sekali di sini sudah tertera dari gambar 1 Zultua, 2 Jabal Kondamah sampai nomor 6 di Bukit Sofa. Nah, di sini Bapak mengajak anak-anak semua untuk menjelaskan setiap nomor dengan menggunakan spin. Bapak mulai dari kubu sebelah kanan, nanti kita muter sampai ke Mas Angin. Oke, kita spin ya. Nah, nomor 2, Mbak Ulia menjelaskan nomor 2. Nah, di sini 2 mana, Kak? Jabal Kondamah. Apa sih Jabal Kondamah itu? Jabal Khandamah itu tempat tempat berjalannya atau tempat untuk mengunjungi sebelum Nabi itu Memasuki ke Tanah Makkah. Betul. Betul sekali itu namanya. Tepuk tangannya. Nah, Jabal Kondamah. Nah, di sini tertera bahwasanya Jabal Kondamah itu memasuki kota Mekah melalui Jabal Kondamah sebagai salah satu pintu masuk utama menuju kota suci tersebut. Kemudian Bapak lanjut spin yang kedua. Nomor 5. Gimana dapat nomor 5? Nomor mana? Ka'bah. Ka'bah. Bisa dilihat di sini ada gambar Ka'bah. Coba Mbak Vina jelaskan. Definisi Ka'bah ini apa ini? Ya intinya itu ya kita bukan di peristiwa Fathu Mekah. Oh iya, kita buka. Nah, di sini dijelaskan, kemudian membersihkan Ka'bah dari berhala sebagai tanda berakhirnya penyembahan selain Allah dan kembalinya Mekah sebagai pusat tauhid. Terus lanjut swing yang ketiga. Ya, Mbak Sabrina dapat nomor 4. Nomor 4 itu Masjidil Haram. Apa sih Masjidil Haram itu? Masjidil Haram di Fathu Mekah itu tempat di mana setelah Rasulullah sampai ke Mekah itu beristirahat di situ. Mari kita buka. Nah, jadi setelah berhasil memasuki kota, Rasulullah SAW menuju Masjidil Haram. Di tempat inilah beliau melakukan tawaf. Nah, setelah Rasulullah sampai sini, Rasul tawaf, muter-muter, keliling-keliling sampai beneran kalau tawaf itu betul sekali. Lanjut kita spin yang terakhir. Jeng 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 jeng. Semuanya. Nah, Mas Angin dapat nomor 1. Bisa dibaca apa ini? Zultua. Apa Mas Angin Zultua? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Iya Pak. Benar Pak. Nah, jadi sebelum memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW bermalam di Zultua. Tempat ini menjadi lokasi persiapan dan pengaturan strategi sebelum penaklukan dilakukan. Jadi Rasulullah sebelum dedel duel ya anak-anak, sebelum das itu menyusun strategi bermalam di Zultua. Zultua ini kalau sekarang itu bisa dikatakan base camp, mengatur strategi bagaimana caranya menaklukkan musuh.
bisa dilihat seperti ini base camp pada waktu itu. Kalau yang lainnya Pak, Yang lainnya yang mana ini? yang tadi belum disebutkan sofa sama Jabal Abu Kubais. Jabal Abu Kubais dulu ya. Ya. Nah, sementara itu, pasukan kaum muslimin menempati titik-titik strategis salah satu di sekitar Jabal Abu Kubais untuk mengamankan wilayah dan mencegah terjadinya perlawanan. Di Jabal Kubais ini, disinilah tempat pertama kali dikumandangkan adzan oleh siapa? Bilal bin Rabah. Betul sekali, Bilal bin Rabah. Dan yang terakhir, yang belum Bapak jelaskan nomor berapa anak? Nomor 6. Ya. Nomor 6 ini Bukit Sofa. Dapat dilihat teman-teman semua, teman-teman anak-anak semua. Di sini bukit tapi seperti bukan bukit. Bisa dilihat gambarnya anak-anak? Bisa. Nah, penjelasan dari Bukit Sofa. Puncak peristiwa Fathu Mekah terjadi ketika Rasulullah SAW berdiri di Bukit Sofa. Jadi Rasulullah berdiri di sini dan menyampaikan pidato kepada penduduk Mekah. Beliau memberikan amnesti umum dengan berkata bahwa seluruh penduduk Mekah dimaafkan dan dibebaskan meskipun sebelumnya banyak yang memusuhi Islam. Jadi warga-warga Mekah yang waktu itu dikepung oleh kaum Quraisy, di sinilah Rasulullah berfatwa bahwa semua warga di sana dibebaskan dan dimaafkan. Dengan demikian, kota Mekah kembali berada dalam naungan Islam, bukan melalui kekerasan, melainkan melalui akhlak mulia, pemaafan dan persatuan umat. Nah, seperti itu anak-anak semua penjelasan pada pelajaran hari ini tentang Fathu Mekah. Yang terakhir di sini ada strategi Rasulullah dalam Fathu Mekah mengepung kota dari 4 penjuru sekaligus untuk mematahkan mental kaum Quraisy tanpa perlu banyak pertumpahan darah. Jadi Rasulullah itu bagaimana caranya supaya tidak ada pertumpahan darah di kota-kota yang suci dan yang mulia ini. Bagaimana Rasulullah menyusun strategi mulai dari Zultua ini. Di situ Rasulullah menyusun strategi bagaimana menaklukkannya itu dengan tangan bersih, tidak menumpahkan darah sepeser pun, setetes pun. Itu teman, begitu anak-anak semua. Nah, mungkin anak-anak ada yang perlu ditanyakan oleh Bapak? Tidak ada, sudah jelas. Tidak ada, sudah jelas sekali. Masya Allah, anak-anak yang memang wah istimewa ya. Ya mungkin Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.